sama Mas Dikta tuh bukannya cuma sekedar lawan main ya, tapi aku beneran kita aslinya temenan gitu. Lebih dari temen kita lawan main. Hari ini tuh eventnya Bolehkah Sekali Saja Kita Menangis. Ini serangkaian promosi event dari film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis, filmnya aku sama Mas Dikta. Dan karena film kita itu banyak fans-fansnya Mas Dikta di sana. Karena film kita itu kan mengangkat tentang apa ya, self love, terus juga inner child trauma, banyak isu-isu yang kita angkat lah di film ini ya, isu kesehatan mental. Jadinya hari ini tuh kita buat event sama penonton setianya Cinema Book Pictures untuk datang hari ini merayakan bersama dan nangis-nangis bareng juga, karena nanti di eventnya bakalan ada Kak Azima Rais yang akan memandu metode self love yang akan dibawakan nanti di atas panggung. Ada Fedi Putri juga yang akan nyanyi, dia official soundtrack film ini. Jadi bakal seru-seruan bareng sih sama cast dan penonton. Prilly, dari sekian film kamu yang akhir-akhir ini, kenapa kayaknya lebih mengedepankan tentang mental health, Pril? Sebenarnya karena kesehatan mental tuh kan setiap hari kita hadapi ya. Jadi bukannya fokusnya tuh di kesehatan mental aja, tapi memang kebetulan semua isu yang diangkat pasti berhubungannya sama kesehatan mental seseorang gitu. Jadi ya mumpung ini juga bulan Oktober, di 10 Oktober nanti kita akan merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia, jadi ya kenapa enggak gitu. Tips dari Kak Prilly sama Kak Dikta sendiri soal kesehatan mental ini ada nggak sih? Ini jagonya Mas Dikta banget nih ngasih tips kesehatan mental. Liburan. Seperti apa? Seperti kalau saya dulu biasanya ke kebun binatang. Ini ngeliat binatang buat saya bikin relax. Karena binatang itu kan ekspresinya nggak ada dibuat-buat, tinggal lakunya nggak ada dibuat-buat. Jadi melihat sesuatu jadi dibuat-buat itu menurut saya bikin relax aja. Kalau dia ngeliat saya karena saya kayak binatang. Nggak gitu dong. Ya kalau aku udah lakuin yang aku suka aja sih. Kayak misalnya kalau lagi nggak ada waktu yang aku suka apa, misalnya aku sukanya masak ya aku masak gitu. Atau kalau ada waktu lebih ya mungkin bisa kayak ke laut, diving atau mancing gitu. Prilly termasuk kayak menanam sayuran juga di rumah? Ya itu dulu ya. Kalau sekarang sih udah enggak ya, karena itu kan sebenarnya ada kebun di sebelah rumah tuh kegiatan buat mama sebenarnya gitu. Tapi kalau aku lebih ke laut, seneng. Iya, kalau aku lebih seneng melihat ikan-ikan di laut, ikan hiu paus gitu, diving. Ya itu lumayan jadi stress relief juga sih buat aku. Jadi intinya melakukan apapun yang kita suka sih menurut aku bisa memperbaiki kesehatan mental. Termasuk main juga sih yoga. Termasuk yoga akrobatik juga nggak sih? Aku nggak bisa yoga akrobatik. Apa? Yang kamu pose gitu. Itu free diving. Itu free diving tapi pose aja. Itu pose-pose di dalam air aja. Tapi ya itu olahraganya free diving gitu. Aku nggak bisa yoga. Jadi ya free diving juga lumayan bikin tenang. Kemarin kayak masang itu kayak di satelit. Iya. Ya itu juga salah satu cara untuk stress relief ya, ngelihat yang kita suka, hiu paus gitu. Terus sambil kerja juga masang satelit ke siripnya, jadi happy gitu. biar apa sih kayak Menghilangkan stres juga ya? itu ke apa sih atau Apa? biar apa sih masak biar mulai stres Itu buat diawasin aja ikannya untuk menentukan wilayah konservasi. termasuk ketemu sama Lee Min Ho dan fotografer. Wow. Ya, itu juga ngurangin stress reliefnya ngelihat Lee Min Ho, crush saya dari SMP. Filmnya sini kan pakai baju adat apa nih, Pril? Apa? Pakai baju adat. Pengen pakai baju adat apa sama Itu bercanda aja. Itu bercanda aja lah, karena itu crush aku dari SMP, terus kayak bisa ketemu dan ngobrol bareng, foto berdua, jadi ya iseng-iseng aja posting. Sempat awkward gitu nggak sih, Pril, ketemu crush kamu dari zaman SMP? Dimarahin aku kan sama film ya. Oke, Pril, mungkin Sama Dikta sendiri tantangannya di film kali ini tuh seperti apa sih? Masih kan tantangannya di film.
kesannya ini pertama kali saya main film dengan cerita ini atau mental health dan lain-lain. Terus karena kan aslinya saya nggak seserius itu. Iya, aslinya nggak seserius di film ini. Saya harus karakternya harus serius, harus yang ya beda banget dari saya. Kalau aku mungkin tantangannya ada beberapa adjustment yang harus aku lakuin gitu ya, kayak misalnya pakai behel, itu kan juga lumayan agak ngeganggu artikulasi, terus kayak nggak enak ya, nggak nyaman kalau misalnya belum pernah pakai behel sebelumnya. Terus juga karakternya ini kan seseorang yang nggak bisa nangis depan orang, jadi harus nyembunyiin kesedihannya dia. Nah, untuk penonton tuh tahu kalau dia lagi nyembunyiin rasa sedihnya, padahal adegannya ketawa-ketawa tuh harus kelihatan gitu di ekspresi kita gimana caranya gitu ya. Jadi lumayan layer emosinya tuh banyak banget, jadi itu tantangan tersendiri juga sih buat aku ya sebagai aktor. Tapi karakternya itu kayak kamu di dunia nyata nggak, Pril? Tentu. Menurut aku karakter aku di film nih relate sama banyak orang sih, dimana kayak dia harus menyembunyikan kalau dia itu sebenarnya nggak baik-baik aja. Kan pasti dari kita semua sering ada di situasi kayak gitu kan, misalnya harus kerja tapi sebenarnya nggak baik-baik aja, harus ketemu banyak orang tapi sebenarnya mungkin lagi kesel. Itu aku hadapi setiap hari sih gitu, namanya juga kerjanya public figure ya, kita harus ketemu sama orang dan harus ceria setiap saat, tapi kan nggak baik-baik setiap saat juga. Jadi sangat relate sama aku, cuma kan gimana aku di dunia nyata sama Tari di karakternya kan dua orang yang berbeda, jadi harus dicari perbedaannya justru supaya dua karakter itu terlihat beda dan hidup gitu. Nah, Dikta, Apa? Perbedaannya perbedaannya mungkin kalau Tari itu dia belum sekuat Prilly kan ya. Kalau Prilly aku ngerasa lebih kuat as a person sih, soalnya kalau Prilly kan walaupun nggak baik-baik aja, tapi karena pekerjaannya public figure mau nggak mau kita harus terlihat baik. Tapi kalau si Tari itu dia yang nggak ngurus diri, terus dia juga insecurity-nya banyak banget, nggak ngebuka diri sama orang. Sedangkan aku kan ngebuka diri sama teman-teman aku, sama sahabat-sahabat aku. Kalau Tari ini benar-benar loner banget, dia kayak nggak punya temen gitu. Pril, pemilihan Dikta sendiri untuk peran ini emang kamu yang milih atau Mas Dikta ikut casting atau seperti apa sih? Aku yang pilih. Nah, kenapa? Karena aku sama Mas Dikta tuh udah pernah project kan. Kita projectnya tuh di series Cinta Dua Masa. Dan itu seriesnya tuh lucu banget. Tapi sebenarnya yang terjadi di lokasi syuting tuh kita sebenarnya sering ngobrol hal-hal yang serius dan banyak visi yang sama, dan aku ngerasa karakternya Mas Dikta tuh sama karakternya Baskara yang ada di film tuh juga punya kesamaan. Terus aku ngerasa kayaknya lucu aja nih, tadinya kita main series yang lucu-lucuan, komedi, terus ketemu untuk yang serius, kenapa enggak? Dikta ketika ditawarkan untuk bergabung di film ini gimana sama kamu? Nangis. Happy lah, maksudnya karena waktu itu kan pernah ngomong ke Pril baru kalau ada casting drama aku ikut casting. Udah perlu ikut casting. Salah. Udah bagus. Terus waktu itu tiba-tiba ditawarin itu pas kapan ya? Pas jadi prosesnya tuh tim Cinema Pictures lagi nulis skrip, terus aku udah kayak ini Mas Dikta aja pokoknya yang main gitu. Jadi aku kayak mau ya Mas ini main. berarti udah ada bayangan itu. Udah ada bayangan sosok Baskara itu, yaitu Dikta lah ya? Udah dapet bayangannya. Kan Baskara juga ceritanya dia tuh mantan atlet basket kan, jadi aku perlu cowok yang tinggi gitu lah Mas Dikta. Tapi Dikta sendiri kayak ada riset sendiri nggak sih untuk peran Baskara ini sendiri? Oh iya pasti. Karena saya tidak menseriusi basket, tapi saya main basket dulu. Terus beberapa karakter yang ada bertolak belakang sama saya riset dulu, nanya saya nonton juga, belajarin beberapa karakter, saya reading juga, dan masalah saya bantu banget buat membuat karakter. Pertanyaan terakhir ya Kak. Pertanyaan terakhir. Ini berarti film keberapa Pril bareng sama Dikta? Chemistry-nya Apa olah rasa pertama? Film keberapa bareng sama Dikta? Ini film kedua, ada rencana olah rasa. Olah rasa itu ngapain? Kita setiap hari udah olah rasa karena kita sering cerita gitu. Ya basically aku kan sama Mas Dikta tuh bukannya cuma sekedar lawan main ya, tapi aku
kesadaran kita aslinya temenan gitu. Lebih dari temen kita doang sih. Oh, Kita iya. kan temenan Dan aslinya. ternyata temenku adalah saudara ibu ya. Oh iya benar. Jadi nggak nyambung juga tuh kan. Nah, maksudnya banyak, circle kita tuh kecil banget, tiba-tiba kayak lo aku kenal ini gitu. Terus aku sering curhat sama Mas Dita juga sering curhat sama aku, kita sering sharing, jadi